larangan atau penghentian. Tetapi pembatasan ini harus Poltabes Surabaya kerjasama dengan Lantamal 5 Surabaya. Ini yang saya banyak adalah dari Jawa Timur. Pasti kami terima itu adalah warga kami. Saya dengar Jawa Timur kan tiba-tiba kenaikan dari pasien atau yang terinfeksi COVID-19 naik, khususnya untuk kota Surabaya. Sementara di Jakarta, pemerintah pusat ada wacana lagi sebenarnya. Udah rapat sebetulnya, rapat khusus lah. Bahwa justru akan dilonggarkan PSBB yang ada ini. Tujuannya juga tidak pula buruk, tujuannya agar ekonomi yang sekarang stuck dan di mana-mana usaha terhenti, bahkan banyak yang sudah gulung tikar, apalagi yang sektor kecil ya, informal, itu mati sama sekali. Jadi rapatnya antara PSBB ini akan dilonggarkan atau tetap seperti sekarang. Jawa Timur sendiri apa pendapatnya, Bu? Mudah-mudahan semua pendapat ini menjadi bahan pertimbangan. Ya, pertama bahwa memang pembatasan, bukan pelarangan dan bukan penghentian. Nah, pembatasan ini dalam bidang sosial, keagamaan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, logistik, dan seterusnya, itu kemudian kan ada peraturan Menteri Kesehatan. Setelah itu kita breakdown di dalam peraturan gubernur. Area yang masuk pada PSBB breakdown lagi dalam peraturan wali kota dan peraturan bupati. Tapi semua harus inline. Nah, pada posisi ini kembali adalah pembatasan, bukan pelarangan atau penghentian. Tetapi pembatasan ini harus efektif, kan gitu. Nanti tidak ada bedanya antara PSBB dan tidak PSBB. Kita mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, tapi efektif. Di antara humanis, persuasif, itu ada himbauan, ada anjuran. Tetapi di antara persuasif dan efektif, itu ada sesuatu yang represif. Setiap peraturan tidak akan pernah bisa efektif kalau tidak ada sanksi atau punishment-nya. Jadi humanis, persuasif, tapi efektif. Nah, disinilah ada ruang kemudian sanksi di dalam peraturan gubernur maupun di dalam peraturan wali kota maupun peraturan bupati. Apa yang dilanggar, maka di situ ada sanksinya. Kita memulai dari tanggal 28, 29, 30. Ini masa himbauan dan teguran. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 11 Mei adalah masa teguran dan tindakan. Nanti kalau misalnya kemungkinan ada pelonggaran atau relaksasi atau apapun namanya, saya ingin menyampaikan bahwa tanggal 28 sampai 30 adalah masa himbauan dan teguran. Tanggal 1 sampai dengan 11 Mei adalah masa teguran dan tindakan. Berarti di sini sudah ada punishment. Nah, apa yang coba kami lakukan? Misalnya adalah sebelum PSBB kita berlakukan di Jawa Timur, kita sudah menyiapkan lumbung pangan Jatim. Lumbung pangan Jatim ini kita sebelumnya juga sudah kerjasama dengan driver online, juga dengan roda 4. Jarak 20 km free ongkir. Jadi ada driver ojol yang sehari bahkan sampai 7 kali dia mengantarkan. Untuk radius 20 km maksimum itu free ongkir. Artinya sebetulnya tidak hilang sama sekali sumber income mereka. Kecuali yang memang sudah awal memilih untuk pulang kampung. Karena
ada sekitar 59% driver ojol di Surabaya itu yang sudah pulang kampung sebelum PSBB diberlakukan. Nah, kemudian sekarang pada saat PSBB berlaku, kita Pemprov ini menyiapkan 5 dapur umum, ada yang bekerja sama dengan Kodam dan Polda, kerjasama dengan Marinir, kerjasama dengan Poltabes Surabaya, kerjasama dengan Lantamal 5 Surabaya. Ini yang saya cerita Surabaya. Tetapi bahwa dapur umum ini hanya induk. Setiap dapur umum dia akan bekerja sama dengan 10 sampai 20 PKL. 10 sampai 20 PKL ini mereka kita pesan 50 bungkus untuk buka, 50 bungkus untuk sahur. Artinya mereka tidak mati sama sekali. Setelah itu, 50 bungkus ini akan dibagi oleh relawan yang masuk dalam format cash forward. Setiap 50 bungkus, berarti 50 keluarga, ini akan diberikan ongkos 75.000. Tapi bisa saja satu keluarga misalnya 5 orang misalnya. Berarti dia hanya akan mengantarkan ke 10 rumah. Ini ada cash forward. Yang mengantarkan mereka dapat upah 75.000. Kalau misalnya 50 buka, 50 sahur, ada 10 sampai 20 PKL, maka mereka juga akan menggunakan anggaran cash forward yang 75.000 untuk mengantarkan 50 bungkus itu. Nah, pola seperti ini sebetulnya kita gunakan ketika COVID-19 berhenti, yang UMKM jangan lemah sekali gitu. Kalau mereka terlalu lemas, nanti proses recovery-nya itu agak berat membangkitkannya. Nah, pola-pola ini kemudian sekarang kami kuatkan lagi dengan PAMOR. Jadi sudah ada lumbung pangan Jatim yang kita kerjasama dengan driver ojol dan roda 4. Nah sekarang untuk bisa meluaskan jaringan pemasaran ini, kita di dalam koordinasi Disperindak ada namanya PAMOR. PAMOR adalah pasar online murah dan mandiri. Sebetulnya ini adalah substitusi atau konversi dari pasar murah atau operasi pasar yang biasa kita lakukan baik menjelang puasa maupun menjelang Lebaran. Nah, karena sekarang tidak memungkinkan kita bisa melakukan operasi pasar, maka saya ingin memastikan bahwa harga di lumbung pangan Jatim dan harga di PAMOR ini saya bisa pastikan lebih murah dari harga pasar. Berikutnya adalah Jawa Timur ini stok telurnya ini oversupply. Kira-kira market sekarang itu hanya menyerap 35%. Maka di dalam lumbung pangan Jatim dan di dalam PAMOR kita memastikan bahwa di situ stok telur sangat cukup dan kita ingin pastikan harganya lebih murah dari harga pasar. Bagaimana selisih harga? Khusus untuk telur, ini harganya akan disubsidi oleh APBD. Nah, harapan kami sama, peternak telur yang sekarang ini memang oversupply. Kita punya keterbatasan untuk menyerap dari produksi telur peternak ayam petelur ini. Tentu kami berharap bahwa akan ada market yang lebih luas yang bisa menyerap dari produksi telur dari peternak ayam petelur. Kita juga sekarang oversupply ayam potong. Nah, di dapur-dapur umum dan juga di lumbung pangan kita pastikan bahwa kita bisa menyediakan ayam potong dengan harga yang saya pastikan lebih murah dari harga pasar. Nah, dapur-dapur umum yang ada, maka kita juga menyiapkan kulkas yang cukup untuk bisa menampung kapasitas ayam potong baik untuk berbuka maupun sahur. Di Gresik juga begitu, di Sidoarjo juga begitu. Sekarang juga yang oversupply adalah lele dan patin. Karena produksi patin dan lele dari Jawa Timur ini luar biasa. Ketika banyak warteg atau lele penyet yang warungnya tutup, maka
ini harus terserap. Tentu ada keterbatasan kemampuan daya serap dari dapur-dapur umum ini. Tapi saya ingin memastikan bahwa selama ini konsep PSBB yang kami berlakukan itu bukan melarang mereka menjual. Mereka silakan berjualan, tapi tidak boleh ada kursi di situ. Nah, artinya boleh beli tapi take away. Bagaimana format yang kami lakukan? Sebetulnya 7 hari sebelum PSBB, kita sudah melakukan PBB, patroli berskala besar. Yang kita lakukan ada tim Polda, ada tim Kodam, ada tim gugus tugas Pemprov, ada tenaga kesehatan. Mereka lengkap menggunakan APD dan rapid test. Di tempat-tempat kerumunan, kafe-kafe yang masih ramai, tanpa physical distancing, itu kita datang, dan kemudian yang ada di dalam kerumunan itu, kita rapid test bersama di situ. Yang positif langsung dirujuk ke rumah sakit. Hari itu masih pada tahapan seperti itu. Tapi ketika kemudian, ini yang PBB ya, patroli berskala besar. Tapi ketika sudah masuk PSBB, 3 hari pertama adalah masa himbauan dan teguran. Diminta mereka merapikan sendiri kursi-kursi bangku-bangku. Sudah. Mulai 1 Mei yang tidak dirapikan, maka ini akan dirapikan oleh tim patroli gabungan. Kita sudah sebut tim patroli gabungan. Yang kursinya masih ada, maka diambil oleh tim patroli gabungan. Yang masih berkerumun, ini tahap 1 Mei, ini. Yang masih berkerumun, maka mereka akan dievakuasi. Ada truk Satpol PP, ada truk Polres. Atau kalau Surabaya berarti Poltabes. Kemudian mereka dibawalah. Awal itu ke ruangan aulanya Poltabes Surabaya. Di situ sudah siap tim dari Polda, tim dari Poltabes, dan dari Pemprov, tenaga kesehatan yang sudah menggunakan APD, siap melakukan rapid test. Yang positif langsung dirujuk ke rumah sakit, bedanya adalah yang negatif langsung diobservasi di BPSDM Pemprov. Kenapa? Mereka ini sudah bersatu antara yang positif dan yang negatif. Maka yang negatif ini sudah masuk pada ODR, orang dengan risiko. Maka mereka diobservasi 14 hari. Nah, pola-pola ini sebetulnya kita coba lakukan. Apakah cukup? Tidak cukup, karena memang masih ada saja yang berkerumun. Masih ada saja yang berkeramaian, berkerumun di malam hari. Sementara area PSBB, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, mereka sudah membuat regulasi, ada pembatasan aktivitas di malam hari dari mulai jam 21 sampai jam 4 dini hari. Nah, yang hari ini kita coba lakukan evaluasi adalah pasar. Bagaimana pasar ini bisa tetap berjualan, tetapi masyarakatnya melakukan physical distancing. Sebetulnya ada beberapa pasar yang kemudian ditutup sementara. Kemudian beberapa pasar lagi mulai besok ini akan disiapkan pasar dengan format seperti yang dilakukan oleh Vietnam. Jadi ada orang jualan, tetapi betul-betul ada tempat di mana mereka hanya di situ, jarak 4 meter baru ada lagi, dan seterusnya. Ada lagi yang kemudian menjadi keputusan tadi sore adalah mulai besok pasar-pasar ini sudah mulai disebutlah pasar A, B, C, D. Jadi belum semuanya. Ini akan menjadi exercise. Katakanlah ini kalau kita kasih nomor kayak ganjil genap di Jakarta gitu. Ini kalau yang nomor ganjil besok buka, nomor genap besok tutup. Besok lusa nomor genap buka, nomor ganjil tutup. Ini akan diuji coba untuk bisa mengurangi kerumunan massa dan untuk bisa menjaga physical distancing. Nah, pola-pola ini sebetulnya sudah diikhtiari oleh masing-masing daerah. Kalau misalnya bentuk relaksasi seperti apa yang barangkali kita akan mendiskusikan supaya PSBB ini betul-betul efektif untuk memutus mata rantai penyebaran. Kenapa ada PSBB? Karena tentu ini penyebarannya masif.
Kenapa ada PSBB? Ini sudah local transmission. Nah, pada posisi-posisi seperti itu, kalau kita kemudian baru berbenah, lalu definisi pelonggaran, itu menjadikan regulasi kita mentah gitu. Saya khawatir kemudian ini dianggap tidak berlaku. Padahal kami di Jawa Timur hari ini baru hari ke-7. Ada hal yang mungkin berbeda, misalnya besok pagi, hari ini sudah dijemput dari kita, ada mahasiswa yang pulang dari Madinah. Kami menjemput lewat 2 bis hari ini. Kenapa? Karena yang datang terkonfirmasi 40, 1 bis hanya kita pakai maksimum 50%. Nah, tentu yang seperti ini kami akan menjemput karena itu warga kami. Lalu ada proses pasti akan di rapid test besok di BPSDM-nya Pemprov dan seterusnya kita akan lakukan observasi. Tapi juga harus dilihat bahwa bulan ini akan ada kepulangan sekitar 37.000 PMI. Kami sudah dapat informasi bahwa PMI dari Hong Kong terbanyak adalah dari Jawa Timur, 8.000. Saya dengar Jawa Tengah kemungkinan 7.000. Jawa Barat hampir 7.000, tapi terbanyak adalah dari Jawa Timur. Pasti kami terima itu adalah warga kami. Seperti yang kami terima PMI sebelumnya. Pertama, kita menyiapkan di Pus Penerbal Juanda, itu Museum Pus Penerbal, mereka kita lakukan rapid test di sana. Setelah itu kita kasih gelang. Kita konfirmasi kepada kabupaten kota yang menjadi tujuan kepulangan mereka. Hari ini tercatat ada 7.387 desa. Ini setara dengan 86,7% yang memiliki ruang observasi. Jadi di Jawa Timur ini ada 86,7% ruang observasi berbasis desa dan kelurahan. Yang terpakai per hari ini ada 478 ruang observasi. Dari total itu sekarang yang sedang dikarantina ada 3.829. Mereka ini sebagian besar adalah yang pulang mudik atau pulang kampung. Nah, saya ingin menyampaikan, kalau mereka dari Jakarta, memang kami berharap dari hulunya mereka sudah dicegah. Tapi kalau mereka sudah melewati Jakarta, melewati Bandung, melewati Tegal, melewati Semarang, mereka sudah masuk ke Ngawi, itu adalah warga kami. Mereka sudah masuk ke Tuban, itu adalah warga kami. Mereka sudah masuk dari Karanganyar ke Magetan, itu adalah warga kami. Mereka bisa menunjukkan KTP Jawa Timur. Tidak mungkin kita suruh balik lagi ke Jakarta. Nah, betapa pentingnya sebetulnya format kalau larangan mudik itu dari hulunya clear. Jadi kami ketika menerima warga kami, sudah perjalanan dari Jakarta sampai Tuban, mungkin dari Tangerang sampai Ngawi, atau mungkin dari Depok sampai ke Magetan, mereka bisa menunjukkan KTP Jawa Timur, pasti mereka akan masuk ke Jawa Timur, kita tidak akan minta mereka kembali. Nah, disitulah kemudian ada 8 checkpoint yang disiapkan perbatasan antara Jawa Timur dan provinsi lain, 7 berbatasan dengan Jawa Tengah, 1 lagi berbatasan dengan Bali, ini Banyuwangi. Maka setiap checkpoint ada posko kesehatan. Di situ ada Dinkes, ada Satpol PP, kemudian ada Disub, dan tentu ada Polri dan TNI. Kalau sudah di situ, maka ada screening berlapis. Screening berlapis ini 1 di checkpoint, setelah itu kalau mereka suhunya 37,5 derajat Celcius, maka langsung dirujuk ke rumah sakit. Kalau tidak, inilah yang kemudian dikonfirmasi ke desa di mana mereka akan pulang kampung. Yang sekarang jumlahnya 3.829 orang inilah mereka saat ini sedang dikarantina di desa atau kelurahan. Jadi pola-pola seperti ini sebetulnya semua kan perlu koordinasi, apakah kami antar gubernur atau mungkin dari pusat, dari misalnya terminal-terminal dan seterusnya. Kita memang berharap bahwa di titik hulunya ini yang sudah dicegat. Kira-kira gitu. Baik, Bu Gubernur.
terima kasih banyak sudah bergabung dan memberikan saran dan pendapatnya di Terima kasih.